Kita hidup di sini fana, punya umur batas kota. Kalau internet punya kota, bisa jadi ibu-ibu duluan, nanti saya belakangan, atau bisa jadi saya belakangan, ibu yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ibu-ibu IWSS yang dimuliakan Allah, IWSS, Ibu Ikatan Wanita Selalu Soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berjumpa lagi kita berjumpa dalam acara yang sama untuk melanjutkan pengajian kita tentang ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukallaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu tauhid. Kemarin itu baru istilahnya kalau mengajar apersepsi. Kalau mengajar baru istilah yang kemarin cuma apersepsi. Sekarang baru kita masuki dalam ini kegiatan inti. Berbicara tentang tauhid, kita berbicara tentang iman. Kalau berbicara tentang iman, tentu sesuatu yang paling dasar di dalam Islam. Dinamakan suatu agama ketika adanya 3 perkara. Apa itu 3? Yang pertama Islam, yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau kita kaji dengan ilmu satu persatu, yang membahas tentang iman adalah ilmu tauhid, yang membahas tentang Islam adalah ilmu fiqh, yang membahas tentang ihsan adalah ilmu tasawuf. Jadi 3 ini ketika tergabung baru sempurna kita disebut sebagai orang yang beragama, disebut sebagai muslimah atau sebagai muslim. Ketika salah satunya kurang, maka jangan harapkan kita bisa mendapatkan ridha Allah, dan jangan harap kita bisa menempati surga Allah di akhirat kelak. Semoga kita menjadi insan yang kafah, benar-benar Islamnya kafah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah saya bagikan di sini, ada suatu konsep atau suatu rumus yang disebut dengan i'tikad 50. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada yang namanya golongan atau firqah. Di dalam Islam terdapat 73 firqah. Hanya satu di antara 73 tadi yang masuk surga. Siapa itu? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Apa itu? Orang yang mengikuti sunnahku, sunnah Nabi ya, bukan sunnah saya. Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Namun pertanyaannya, apa hubungannya sama ini Ustaz? Kertas ini apa hubungannya Ustaz? Hubungannya yang membedakan kita yang satu dengan yang 72 golongan inilah yang disebut dengan i'tikad 50. Setiap aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, wajib beserta wajib mengetahui dalilnya tentang i'tikad 50. Kalau fikah boleh taklid, boleh mengikuti menurut kata ulama Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, Hambali begini. Tetapi berbeda dengan i'tikad. Kalau i'tikad ini dia harus kuat pondasi. Karena dia pondasi harus kuat. Umpama orang bikin bangunan, kalau pondasi tidak kuat, roboh, dihancurkan sama badai.
roboh dihancurkan sama gempa, roboh dihancurkan sama tsunami. Begitu juga kehidupan kita. Zaman boleh berubah, namun akidah jangan pernah berubah. Zaman boleh semakin modern, namun kita tetap dalam iman kepada Allah dan Rasul, dan juga iman kepada yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, karena waktu kita singkat, saya sengaja ngeprint ini secari kertas tentang etikat 50. Sekarang saya tidak membahas semuanya karena tidak akan cukup waktu. Saya bahas yang membedakan sesuatu dengan Mu'tazilah, yang membedakan kita dengan Syiah, yang membedakan kita dengan Mujassimah, Mutasyabbihah, Ibnu Taimiyah, Wahabiyah, dan lain-lain sebagainya. Apa yang membedakan? Kaum ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan di kertas di sini. Yang pertama judulnya etikat 50. Kenapa namanya etikat 50? Karena dalam poin di sini kalau kita hitung satu persatu semuanya ada 50. Di sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil Allah atau yang mustahil di sini atau lawannya yang wajib ada 20, sudah 40. Ditambah yang wajib pada Nabi ada 4. Mustahil pada Nabi ada 4. 40 tambah 44 sama dengan 48. Setambah lagi sifat jaid Allah 1, ditambah lagi sifat jaid Nabi 1. 48 tambah 1 49, ditambah 1 jadinya 50. Makanya disebut etikat 50. Tidak sah agama seseorang, tidak sah iman seseorang apabila tidak mengetahui yang namanya etikat 50. Kita seharusnya bisa melanjutkan tentang fiqh, tentang taharah. Bagaimana hukum taharah pakai mesin cuci? Apakah sah? Bagaimana cara mencucikan sayur, mencucikan baju, dan segalanya. Mungkin itu akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Namun di sini saya perhatikan selama saya di KEPI, belum pernah ada ustadz yang membahas tentang i'tikad. Padahal i'tikad itu fondasi dasar yang tidak bisa dilewati. Kalau istilah metode pembelajaran disebut dengan tahap, bukan langkah. Tahap. Jadi harus bertahap, tahap 1, tahap 2. Kalau langkah boleh ditukar, langkah 1, langkah 3, langkah 2, langkah 5 boleh ditukar. Kalau ini namanya tahap, tidak bisa ditukar. Jadi ibu-ibu, kita di sini mungkin belum cukup kertasnya, bisa di copy nanti atau difoto melalui HP. Ya. Baik, yang pertama sifat wajib bagi Allah ada namanya wujud. Apa itu wujud? Artinya ada. Kita harus mengetahui dalilnya mana. Dalilnya Wallahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi di antara keduanya dan keduanya. Jadi Allah yang ada, yang wujud, buktinya dengan adanya sesuatu. Yang mana sesuatu? Yang terlihat oleh kita, yang kita rasakan. Itu yang ada. Contohnya di depan mata kita ada aqua. Ketika ada orang mengadakan ini aqua, pasti ada yang membuatnya. Begitu juga adanya kita, ada yang membuatnya. Siapa yang membuat kita? Apakah made in China? Atau made in Thailand? Atau made in Japan? Lah, no. Kita made in Allah. Ciptaan Allah.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak serupa Allah dengan segala sesuatu pun. Di dalam surat yang lain juga disebut laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa. Kalau dulu yang kita sekolah dulu di fisika atau kimia belajar tentang zat atau tentang materi. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Benar? Benar begitu ya, diajarin guru dulu. Ketika kita berbicara tentang zat Allah, nafikan semua itu. Ketika yang terlintas di pikiran dan di hati, di perasaan kita, maka wallahu laisa kadzalik, Allah tidak seperti yang demikian. Zat Allah tidak memiliki massa, tidak bisa diluput oleh massa, dan tidak bisa diluput oleh ruang. Ketika ada paham, ini yang perlu kita bahas, paham mutasyabbihah atau paham Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah bertempat di atas aras, berarti Allah diliput oleh ruh. Wah, itu bertentangan. Oh Ustaz, kan ada ayat Ustaz, wallahu istawa 'alal aras. Sesungguhnya Allah beristawa di atas aras. Ayat, kalau ayat katanya ayat itu menjadi dalil bahwa Allah beristawa di atas aras, saya bilang Allah bukan di aras, saya bilang Allah di Bukit Tursina. Kenapa di Bukit Tursina Ustaz? Ingatlah ketika Allah berkata dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Bukit Tursina. Berarti kalau begitu Allahnya di Bukit Tursina dong. Benar gak Bu? Hah? Allah di Bukit Tursina? Bukan. Kalau katanya Allah di Bukit Tursina atau Allah di aras, saya bilang Allah itu ada di negeri Syam. Ketika dalam satu ayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim menuju Tuhannya, ternyata Nabi Ibrahim menuju ke negeri Syam. Berarti kalau kita bilang Allah di aras atau Allah di Bukit Tursina, berarti Allah juga di Syam. Ada yang bilang Allah di negeri Syam, bukan di Indonesia. Gak ada Allah di Indonesia. Salah juga. Atau ada yang bilang innallaha ma'akum ainama kuntum, sesungguhnya Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti Tuhan ada di mana-mana. Itu dekat wahdatul wujud. Semua Allah, yang terlihat Allah. Ini Allah, wujud Allah, wujud Allah. Itu wahdatul wujud. Itu paham yang menyesatkan. Yang benar Allah tidak bertempat karena Allah tidak bisa diliputi oleh tempat dan Allah lebih tua daripada tempat. Itu dijawab oleh yang kelima, nanti ada jawabannya. Selanjutnya ketika Allah, ada yang bilang Allah itu bertangan seperti tangannya makhluk, itu juga murtad. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tangan diciptakan untuk manusia, nyawa diciptakan untuk manusia, baterai diciptakan untuk robot, kalau untuk elektronik, kacamata diciptakan untuk orang rabun. Jadi kalau ada manusia mati dipakai mesin atau pakai baterai, tidak bisa hidup. Jadi beda tempat, beda fungsinya. Sedangkan Allah Maha Kuasa tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada nyawa, tidak membutuhkan segala sesuatu, yang mana Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita terlintas Allah itu bentuknya besar, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan berpikir bentuknya, karena tidak bisa. Ya ada yang sama. Nah itu ketika kita memikirkan Allah, oh nanti kita akan bertemu dengan Allah, kita berhadap-hadapan dengan Allah. Jangan pernah terbayang Allah seperti berhadapan dengan saya hari ini. Itu beda. Setelah itu ada yang mengatakan Allah itu berkaki. Itu juga tidak. Pokoknya semua yang terlintas tidak sama. Zat Allah tidak bisa diliputi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya di poin yang kelima ini, yang keempat ini, zat Allah juga tidak tergantung dengan keadaan. Kalau zat kita manusia, ketika hujan dingin. Musim dingin kita ikut dingin nggak Bu? Dingin. Ketika matahari terik kita akan merasa kepanasan. Apakah Allah begitu? Tidak. Walaupun terik, walaupun hujan, petir, badai tidak bisa mempengaruhi keadaan Allah. Selanjutnya, apanya yang beda? Manusia mempunyai depan, belakang, samping, kiri, samping kanan, atas, bawah. Allah tidak bisa diliputin. Allah tidak bisa karena tidak
Yang begitu juga yang seterusnya. Jadi Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang terbayang di pikiran kita, baik bentuk, baik perbuatan, baik pun sifatnya tidak sama. Jadi tidak sama karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan segala sesuatu pun. Walaupun sekecil atom pun atau sekecil zarah pun tidak sama. Yang kelima, Allah yang ada, Allah yang sedia, Allah yang kekal, Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu, itu hadirnya berdirinya dengan apa? Qiyamuhu binafsi. Dalilnya mana? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah kaya daripada sekalian alam. Kalau dinamakan kaya tidak butuh kepada sesuatu. Orang kaya punya banyak duit, tentu dia tidak butuh duit. Orang kaya punya segala helikopter, dia tidak butuh lagi helikopter. Yang namanya Allah punya segala-galanya, jadi tidak butuh kepada sesuatu. Sekarang jadi pertanyaannya, banyak orang mengatakan tujuan Allah menciptakan manusia untuk menyembahnya. Itu bukan tujuan Allah, tetapi tujuan makhluk hidup. Tujuan makhluk hidup. Selanjutnya Allah berdiri dengan sendirinya. Berarti di sini sudah kita jelaskan Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan teman, dan tidak membutuhkan segala sesuatu yang menghajatkannya kepada sesuatu tersebut karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya karena mengingat waktu sudah jam 5 ya. Atau mungkin ada yang bertanya. Sebelum kita lanjut nanti bisa dipelajari lebih di rumah. Ada yang mau ditanya tentang di sini boleh silahkan. Yang bisa dijawab sekarang, kalau nggak jadi PR. Harus bertanya kalau memang ragu, karena nanti bisa salah etikat tergelincir daripada jalan yang lurus. Gimana, ada pertanyaan? Boleh selanjutnya, poin selanjutnya boleh juga. Yang mana? Yang menjadi ragu ada.